Selamat sore KFC, kita tepuk tangan untuk semua yang ada di sini sekali lagi yang bersemangat, gokil, luar biasa, luar biasa. Pertama-tama gue pengen memuji panggungnya karena menurut gue panggung KFC untuk kita stand up hari ini tuh sangat benar-benar luar biasa. Karena gue yakin panggung ini didesain untuk orang-orang yang berkekuatan super. Tahu kenapa? Karena cuma di panggung ini tempat casannya setinggi itu ya. Wah itu luar biasa. Sulit sekali. Sulit sekali. Yang mau ngecas Spider-Man mungkin ya. Mentang-mentang Civil War gak gitu-gitu juga lah. Ya gue dari awal waktu gue dibilang Cok nanti lo open mic ya di KFC gitu. Gue dari awal udah tahu memang gue gak terkenal gitu loh. Gue dari awal udah tahu gue gak terkenal. Tapi setelah gue ke KFC gue kaget. Karena ternyata yang gak kenal gue lebih banyak dari dugaan gue ya. Berarti memang karir gue selama ini sia-sia ya. Gak ada yang kenal gue sama sekali gitu. Tapi gini, kita kenalan aja dari awal ya. Kita up close and personal. Gue akan memperkenalkan diri gue. Nama gue adalah Coki. Dan gue adalah orang yang sangat humoris teman-teman. Seberapa humoris gue? Saking humorisnya gue. Nanti kalau gue meninggal teman-teman. Di upacara pemakaman gue gak mau ada tabur bunga. Gue gak mau. Menurut gue itu terlalu sedih. Gue pengen waktu gue meninggal saking humorisnya gue ada lempar bunga. Biar kayak di pernikahan. Tapi nanti yang dapat bunganya yang selanjutnya meninggal. Jadi itu akan sangat mengerikan sekali ya. Dan supaya pemakaman gue lebih seru, nanti gue pengen di upacara pemakaman gue itu ada komentator. Pakai komentator bola di upacara pemakaman gue. Ini kan jadi upacara pemakamannya jadi seru ya. Jadi nanti gue meninggal gitu, mayat gue dikeluarin, dikomentatorin sama komentator bola. Oke Bung, kita lihat. Penjaga kuburan berusaha mengeluarkan mayat Coki dari ambulan. Dan berusaha dimasukkan ke kuburan, dimasukkan. Sayang sekali membentur nisan. Gak bisa ya. Waduh ini bentur lagi. Waduh ini bentur lagi nih. Waduh ini bentur lagi. Jadi kan seru gitu. Tapi kemarin, bukan kemarin ya, Tadi siang gue nonton di TV teman-teman, ini beneran kalian bisa cek. Ternyata lahan pemakaman di Jakarta itu cuma cukup untuk 18 tahun lagi teman-teman. Jadi lahan pemakaman di Jakarta cuma cukup untuk 18 tahun lagi. Jadi nanti di atas 18 tahun kalau kalian meninggal, kalian gak bisa dikubur di Jakarta. Kalau kalian orang Jakarta karena udah gak ada tempat untuk nguburin mayat lagi. Ini bener loh. Jadi nanti kalau kalian meninggal di atas 18 tahun ke depan, ya kalian gak bisa dikubur. Pilihannya cuma dikremasi, ditumpuk, atau yang ketiga dihidupin lagi. Gitu mati. Wah gak bisa, hidupin lagi aja nih. Gak bisa. Gak bisa. Tapi mungkin solusi yang paling mungkin adalah akan ditumpuk teman-teman. Jadi karena yang penduduk Indonesia makin banyak, yang meninggal juga makin banyak, akhirnya nanti dikuburnya akan ditumpuk. Dan ditumpuk ini udah sering dilakukan ya di Indonesia ya. Jadi misalnya yang meninggal suaminya, nanti istrinya ditaruh di atasnya dan seterusnya. Nah menurut gua kalau kita mengkubur dengan cara ditumpuk harus dibikin peraturannya. Maksimal sebanyak apa satu makam bisa dipakai untuk menumpuk mayat. Karena kalau nggak diatur menurut gua maksimal 2 lah. Jadi ada bapaknya 1, istrinya 1 udah cukup segitu. 1 makam 2 mayat untuk ditumpuk. Karena kalau nggak diatur teman-teman, ini out of control. Kalau misalnya 1 makam ditumpuk 100 mayat gimana? Wah ditumpuk, jadi tinggi kan. Jadi itu geludukannya jadi tinggi. Tahu nggak yang kasihan siapa? Yang mau tabur bunga. Ngambil tangga dulu, waduh. Ditaruh tekrek dia naik kan. Wah, naik ada lewat drone. Wah. Tinggi banget soalnya. Tinggi banget. Udah naik kan di atas. Ini ada sarang-sarang burung di sini kan. Nah, tinggi. Waktu mau taruh, wah bunganya ketinggalan di bawah. Waduh. Dia turun lagi kan, dia lihat bunganya jadi pohon. Waduh, saking mana. Tapi gini ya, bokap gue dokter teman-teman, bokap gue dokter gitu. Dan gara-gara bokap gue dokter, gue jadi tahu banyak hal mengenai dunia kedokteran. Satu nih. Ternyata gue baru tahu seorang dokter itu gak boleh bercanda teman-teman. Dia harus selalu serius. Kenapa? Karena kalau seorang dokter selalu bercanda, ini akan jadi hal yang sangat mengesalkan buat pasien-pasien yang lain. Jadi misalnya di rumah sakit gitu ada dokter yang suka bercanda gitu kan. Wah aku bercanda nih. Gitu. Wah ada pasien. Dengan Bapak Udin. Betul dok. Selamat Bapak Udin, operasi istri Bapak berhasil. Yang bener dok, yang kalah saya bercanda. Dan mungkin yang terakhir yang pengen gue bilang adalah, gue pengen membahas sedikit mengenai makanan gitu.
Di Indonesia kulinernya teman-teman, kulinernya itu udah terkenal sampai ke luar negeri. Sate udah go internasional ya. Nasi goreng udah go internasional. Bahkan rendang udah go internasional. Jadi sebenarnya makanan Indonesia itu udah diakui sama orang luar negeri. Cuman masyarakat kita memperlakukan tukang sate, tukang nasi goreng itu tidak respect. Di film-film horor, tukang sate dan tukang nasi goreng itu dapat scene-nya cuman yang dikerjain nama kuntilanak teman-teman. Padahal makanan-makanan yang udah mereka jual itu udah go internasional gitu loh. Gak pernah ada kan lo lihat ada setan ngerjain delivery KFC gitu. Pernah lihat ada setan ngerjain delivery KFC, dia nelfon delivery KFC. Bang, ya bisa dibantu dengan KFC. Pesen ayam bang. Oke ayamnya berapa mbak? 1000 ayam bang. Paha atau dada? Dagu semua bang. Ya kan sulit. Wah, kita nggak jual dagu kan. Ini kalau ada setan yang ngerjain delivery KFC, ini pasti sistem penerimaan telepon di KFC dirubah untuk anti hantu ya. Jadi nanti begitu ditelepon supaya hantu kesaring ada bilang. Untuk pemesanan tekan 1. Apabila Anda hantu tekan 2. Dia hantu kan? Dia tekan 2. Tit. Yang angkat Ustadz. Dijebak. Harusnya itu pecah ya. Selamat malam, nama gue Coki. Silakan Fajar Nugra dulu. Ya, Bang Coki. Ya. Tadi Fajar menikmati banget sih penampilan Bang Coki. Terima kasih, Itu kan terima kasih. jadi nggak ada komentar sama sekali. Keren banget lah. Terima kasih Fajar. Keren banget. Astaga. Waduh. Juri ndak lucu, pantesan close mic duluan. Waduh. Ganti. Minggir. Oh nih diganti. Bawa close mic ya. Waduh. Udah ini lihat ini. Wah. Lucu nih. Lucu nih. Lucu nih. Coba Pak Gamayel silakan. Coba aparatur negara, coba aparatur negara. Coki. Gus Goki. Tadi ada drone ya? Iya. Drone-nya siapa tadi? Bang Babe. Babe. Bang Babe. Susah ya? Apa? Wah ada. Wah ini pakai bala bantuan ya, gokil. Coba ini. Yang lucu nih. Enak ya bisa ganti orang ya. Ayo. Coba. Coki, Ya. kamu terlihat lebih gendutan ya. Soalnya kalau di TV kamu kayaknya kurus, kecil, dan coklat gitu. Itu Coki, Pak. Oh. Coki. Coki. Bisa. Itu tadi mereka udah itu rembukan sana. Aduh gimana ya biar lucu ya. Oh udah nulis tuh gokil. Coki ternyata ya. Berikutnya Pak Pras Teguh silakan Pak Pras komentar Teguh. untuk Bapak Coki. Iya. Iya, Coki ini seorang pakar kematian ya. Iya benar. Pembahasannya tentang seputar kematian terus teman-teman gitu. Saya suka dengan dikubur ditumpuk itu saya Iya. suka. Iya. Coba sambil berdiri gitu. Jadi berdiri gitu tinggi. Lebih tinggi lagi gitu. Iya ngeliat, wah ini kuburan ya. Iya, jadi kayak main panjat pinang, Pak ya. Iya. Terima kasih teman-teman ya. Iya, oke. Oke, gitu doang. Udah, ya udah Harus teman-teman pakai Pras ekot Teguh. kayaknya ini ya. Tepuk tangan buat Terima Coki kasih, dan juga terima kedua juri kita. Lucu banget ya, lucu lah. Makanya subscribe ke YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia, let's make laugh.